يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini kita akan bertemu dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Setiap perjuangan dakwah pasti ada rintangan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang selalu dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Semakin hari Islam berkembang dengan pesat, sehingga membuat kaum kafir Quraisy geram. Mereka terus-menerus mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Namun kaum muslimin tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan perlindungan. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita amati gambar berikut, di mana ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Oleh karena itu, tuliskan hasil pengamatanmu pada isian yang berada di halaman 3 di buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester 1. Dan strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Apa yang membuat kaum kafir Quraisy geram dan marah kepada kaum muslimin? Siasat apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy saat mengutus Utbah kepada Rasulullah SAW? Sebutkan nama-nama para sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki ketabahan saat berdakwah. Mari kita mencari tahu jawabannya. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Islam merupakan agama yang benar dan sempurna. Namun tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Ketika menyepi di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala.
melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Setelah mendengar cerita tersebut, istrinya mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani taat yang rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memulai dakwanya setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mari kita simak penjelasan berikut. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam mendakwakan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau siarkan bukan berasal dari akal pikirannya, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, setelah turun wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun dakwahnya masih terbatas di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah, beberapa orang dari keluarga dan kerabat bersedia menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau yang disebut juga dengan as-sabiqunal awal. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3-4 tahun. Berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun keempat kenabian, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Beliau memulai dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy. Dalam jamuan makan pada kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Beliau juga mengajak semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah patung-patung dan benda lainnya. Akan tetapi orang yang hadir di sana banyak yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sebagian mereka ada yang menentang dengan cara halus, dan ada pula yang menentang dengan keras dan terang-terangan, seperti paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhinya jika Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi beliau dan para pengikutnya selalu sabar
dan tidak putus asa. Semakin keras tantangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk berdakwah. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita cukupkan pada hari ini. Tentunya Pak Endang berharap kamu tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang ada di halaman 5, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jawaban diupload di Google Form yang Pak Endang sudah siapkan. Tentunya dengan semangat kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.